Jadi biaya 6 juta rupiah ini sudah termasuk yaitu buku, terus teman-teman belajar selama 2,5 bulan di LPK KMI Cianjur sampai teman-teman bisa mendapatkan kontrak kerja dari perusahaan Jepang. Oke, halo guys, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat-sehat selalu ya. Oke, jadi sekarang ini aku sedang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Nah, jadi kebetulan ini hari Minggu, jadi aku menyempatkan diri untuk jalan-jalan di sekitaran sini. Untuk sekaligus aku ingin sharing-sharing juga nih dan memperlihatkan tempat kampus UGM. Oke, jadi pada saat kemarin itu udah banyak pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman, Kak, gimana sih awalnya kita untuk masuk LPK itu bagaimana? Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu yang ditanyakan oleh teman-teman semua di sini. Nah, jadi kali ini aku ingin sharing lagi kepada teman-teman mengenai 3 hal yang perlu teman-teman siapkan sebelum masuk LPK di Indonesia. Oke, jadi pada dasarnya pada saat teman-teman ingin mengikuti program magang ke Jepang, teman-teman perlu yang namanya memasuki LPK terlebih dahulu. Nah, tapi ada alangkah lebih baiknya pada saat teman-teman sebelum memasuki LPK itu, teman-teman harus mempersiapkan hal-hal tersebut. Yang pertama adalah teman-teman harus mempersiapkan biaya pendaftaran. Nah, jadi pada dasarnya setiap LPK itu memiliki dana pendaftaran berbeda-beda, tergantung teman-teman masuk di LPK mana. Nah, terkhusus di LPK KMI sendiri, teman-teman hanya perlu membayar biaya pendaftaran termasuk biaya uang belajar bahasa Jepang yaitu sebesar 6 juta rupiah. Nah, jadi biaya 6 juta rupiah ini sudah termasuk yaitu buku, terus teman-teman belajar selama 2,5 bulan di LPK KMI Cianjur sampai teman-teman bisa mendapatkan kontrak kerja dari perusahaan Jepang. Nah, jadi enaknya di KMI Cianjur ini teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran sampai teman-teman bisa mendapatkan kontrak kerja dari perusahaan Jepang. Jadi pada saat teman-teman sudah belajar bahasa Jepang dan mendapatkan kontrak kerja, total yang perlu teman-teman bayarkan itu adalah 35 juta rupiah. Jadi 6 juta rupiah itu sudah termasuk dari 35 juta itu sendiri ya guys. Nah, jadi total keseluruhan yang perlu teman-teman biayakan dari awal masuk LPK KMI Cianjur dan pergi ke Jepang yaitu sebesar 35 juta rupiah. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa biaya 35 juta rupiah ini bisa teman-teman cicil semampu teman-teman semua. Jadi ada program dana talang yang ada disediakan oleh LPK KMI Cianjur. Jadi untuk informasi lebih selengkapnya teman-teman bisa menghubungi langsung kontak yang ada di sini nih. Atau teman-teman juga bisa langsung mendatangi LPK KMI Cianjur itu sendiri. Oke, yang kedua adalah yang perlu teman-teman siapkan adalah menghafalkan huruf hiragana dan katakana. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa Jepang tidak menggunakan huruf alfabet atau yang seperti kita ketahui yaitu A, B, C, D dan lain sebagainya. Nah, jadi Jepang itu menggunakan huruf hiragana, katakana, dan kanji. Jadi ya ini secara tidak langsung teman-teman harus menghafalkan huruf-huruf tersebut. Tapi yang pokoknya adalah teman-teman harus bisa membaca hiragana dan katakana untuk dapat mempermudah teman-teman dalam proses belajar bahasa Jepang. Nah, jadi saya sarankan sebelum teman-teman memasuki LPK dan memasuki pembelajaran di LPK KMI Cianjur, teman-teman harus menghafalkan hiragana dan katakana terlebih dahulu. Jadi untuk kanjinya teman-teman bisa menghafalkan pada saat pembelajaran dia berlangsung. Yang ketiga adalah teman-teman harus membulatkan tekad teman-teman untuk pergi magang ke Jepang. Nah, jadi pada dasarnya untuk program magang ke Jepang ini sendiri memerlukan banyak proses ya guys. Ada beberapa tahap yang perlu teman-teman tempuh dan ini tuh membutuhkan waktu, membutuhkan materi, kerja keras dan lain sebagainya. Nah, jadi saya sarankan untuk teman-teman yang ingin mengikuti program magang ke Jepang ini harus membulatkan benar-benar tekad teman-teman semua agar hasilnya pun tidak setengah-setengah. Nah, jadi pada saat teman-teman sudah membulatkan tekad untuk pergi magang ke Jepang, teman-teman berarti sudah siap untuk konsekuensinya di mana pada saat mengikuti program magang ke Jepang ini teman-teman harus meluangkan waktu untuk belajar bahasa Jepang. Terus yang kedua, teman-teman harus mempersiapkan biaya-biaya yang harus teman-teman bayarkan nantinya pada saat ingin pergi magang ke Jepang, seperti biaya LPK, seperti biaya nanti SO atau misalkan biaya diklat, dan teman-teman juga harus mempersiapkan biaya-biaya seperti medical check up dan lain sebagainya yang itu tidak dikit ya guys ya. Nah, terus yang ketiga ini adalah teman-teman harus siap karena pada saat teman-teman sudah ada di Jepang, teman-teman akan jauh dari yang namanya keluarga, teman-teman harus jauh dari yang namanya teman-teman, atau misalkan yang udah punya pacar, atau misalkan udah punya istri, teman-teman harus meninggalkan mereka semua, dan itu teman-teman harus siap karena itu adalah konsekuensi pada saat teman-teman ingin mengikuti program magang ke Jepang. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang ingin pergi magang ke Jepang, teman-teman harus membulatkan tekad terlebih dahulu. Teman-teman sudah siap, baru teman-teman masuk ke LPK dan teman-teman siap untuk mengikuti program pembelajaran sampai pergi magang ke Jepang.
Oke guys, jadi itulah 3 hal yang perlu teman-teman siapkan, yaitu yang pertama biaya pendaftaran atau biaya masuk LPK, yang kedua adalah menghafal huruf hiragana dan katakana, dan yang ketiga adalah bulatkan tekad teman-teman semua. Oke, jadi mudah-mudahan 3 hal ini bisa membantu teman-teman untuk lebih membulatkan tekad lagi, lebih mematangkan lagi teman-teman semua untuk mengikuti program magang ke Jepang ini. Oke, aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah selalu support channel YouTube ini. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya bila masih ada salah kata dan lain sebagainya. Aku harap teman-teman bisa mendapatkan banyak insight dari video ini. Oke, see you in my next video guys. Let's invest, let's travel. Bye.